mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Oke. Apa contohnya? Sekarang kita belajar ini aja lah yang bagus ini ya. Belajar tentang sebaik-baik kamu itu adalah yang belajar dan mengajar. Menurut Nabi, ya, orang yang terbaik apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi siapa dulu? Tahu kamu? Utsman bin Affan itu. Hadis dari Utsman bin Affan, apa bunyinya? Jadi orang yang terbaik, Nafis, siapa orang terbaik tadi? Bukan orang yang gajinya 200 juta. Ya. Yang belajar dan mengajarkan. Siapa yang bilang yang terbaik kayak gitu? Nabi. Kalau Nabi yang bilang berarti itu berarti kita harus mengamalkan. Percaya. Wa tasdiqu bima akhbar, fima akhbar, itu makna Muhammad Rasulullah itu. Kalau orang yang terbaik menurut Allah, ada lagi yang terbaik menurut Allah. Selain itu kan menurut Allah juga itu, khairukum man ta'allamal Qur'an. Karena Nabi tidak pernah bicara melalui keinginannya, menurut hawa. Mana dalilnya itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa artinya? Tidaklah Nabi itu dia berbicara menurut keinginan. Tidaklah Nabi itu menurut keinginan, berbicaranya menurut keinginan. Akan tetapi menurut apa yang diperintah Allah. In huwa, tidaklah dia bicara kecuali illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya, itulah yang dibicarakannya. Dia nggak bicara menurut keinginan, menurut apa yang dia ingin, yang dia senang, menurut hawa, enggak, tapi menurut wahyu yang diturunkan ke dalam hatinya, itulah yang dibicarakan, itulah yang disampaikan. Surah apa itu? Nggak tahu ya? Surat Al-Quran. Iyalah, kan dalam Quran itu, surat An-Najm itu kan? Ayat 3 itu. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Coba baca. Bisa? Nggak hafal. Tapi katanya surah An-Najm, surat ke-53, juz 27 27 kan? 27 apa 26? 53. Iya, surat 53 ayat 3. Ayat 1 aja mulai sampai ayat 5 bisa. Ayat 10 lah. 10 ayat. Gimana bunyinya? Masih cantik tak? Masih pandai bertajwid? Apa tajwid semalam? Ikhraju kulla harfin, mengeluarkan setiap huruf. Kalau mau ngaji, dikeluarkan huruf itu di setiap tempatnya. Setiap huruf itu pada makhrajnya yang pas, bersamaan dengan diberikan haknya, hak huruf itu masing-masing, dan kemestian daripada huruf itu masing-masing. Kemestian, kadang panjang dia, kadang pendek, kadang idgham, kadang tak idgham, kadang dengung, kadang tak boleh dengung. Bila gunnah, kadang gunnah, bi gunnah, kadang bila gunnah tanpa dengung, kadang tipis, kadang tebal, tarqiq, tafkhim. Nah, itu namanya sifat mesti. Ada sifat yang mesti ada,
Tidak boleh tidak. Ada yang sifat yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu namanya mustahak huruf. Oke, coba baca. Wan najmi idza hawa wan naj. Apa itu naj? Apa nama hukumnya itu? Masih ingat? Boleh kita baca wan najmi idza hawa wan najmi idza hawa, boleh? Apa yang kurang di situ? Kalau dibaca wan najmi idza hawa, dibaca iza berarti tidak pas dengan sifatnya. Sifat zal itu dia tipis dan halus di ujung lidah aja. Tidak boleh dibaca agak kasar, tidak boleh dia dikuatkan. Dia lembut. Zalilubal. Coba baca. Iza itu berarti zai itu. Kalau iza. Iza zul, antara zal dengan zai beda. Iza itu sama makhraj tapi lain sifat. Nah, makhrajnya sama, sifat beda. Apa sifat zal? Lembut tipis. Di ujung lidah aja. Zalilubal. Ujung lidah dengan gigi seri atas. La, gigi seri diadu dengan ujung lidah jadi la deh. Lembut. Tak boleh kasar, tak boleh kuat. Kalau dikuatkan jadi zai, ra pakai titik. Sementara zal itu dal pakai titik, itu zal bacanya. Ngapain? Ya. Coba baca lagi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Coba. Wan najmi idza hawa Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Kenapa dipanjangkan? Ada waw mati kan? Itu ada mustahak di situ, ada kemestian. Setiap baris domah di belakangnya ada waw sukun mesti panjang. Jadi tidak cuma sekedar melafazkan huruf, mengeluarkan huruf di tempat makhraj, tapi diberikan pula mustahak. Jadi ada mustahak. Setiap baris doma kalau ada waw mati panjangkan. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bisa ya? Pandai? Yang cantik lah sikit. Cantik kan? Kalau bisa innallaha jamil zainul Qur'an bi aswatikum. Itu siapa? Hadis siapa itu? Zainul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Qur'an dengan suaramu. Termasuk tajwid itu, tahsin. Tahsin membaguskan yang bagus. Karena Allah itu maha. Allah gimana dia? Sifat Allah gimana? Allah itu jamil. Allah jamil. Apa arti jamil? Jamilah, pernah dengar nama orang Jamilah? Untuk muannas Jamilah, indah cantik. Jamilah. Kalau jamil untuk mudzakarnya namanya jamil. Allah itu jamil, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal, dan menyukai yang indah. Kalau kita membaca Quran kayak bili-bili, beleng-beleng, kayak semaput. Tahu semaput? Apa itu? Orang mabuk pernah nampak semaput? Aku mana, rumahku di mana? Kan ada ini ya? Kayak orang apa? Gigau, linglung. Mabuk.
Itu ndak indah itu bacaannya. Azan aja kalau kayak gitu kurang indah tuh. Tapi kalau azannya Saudi Arabia indah. Pernah bisa azan Masjidil Haram? Ya, coba diajarkan orang itu. Pandai ngajarkan. Kalau bisa orang yang ngaji 3 kali seminggu ini harus lebih pintar dari orang yang tidak ngaji 3 kali seminggu. Pandai azan dia. Kami ajarkan azan mau? Tapi rajin-rajin lah mendengarkan, mengulang-ulang pelajaran. Punya YouTube enggak? Punya, tapi nggak dipakai kan? Sama juga pakai telinga, nggak pakai telinga. Ya kan? Itulah. Pakailah hujah ini, ziyadatul hujah ini. YouTube Android itu ziyadah, tambahan. Apa doa azan? Pernah belajar doa tentang azan? Hendaknya dia menyebut apa yang disebut oleh muazin. Ayyaqulu ma yaqul muazzinun. Ayyaqula ma yaqul muazzinu. Apa dari itu? Asyhadu la ilaha illallah. Kita baca apa yang dibaca muazzin. Berarti asyhadu la ilaha illallah yang dibaca tadi. Allahu Akbar kata muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga kata kita. Asyhadu an la ilaha illallah kata muazzin, asyhadu an la ilaha illallah juga kata kita. 2 kali tadi kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kata muazzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bedanya di mana lagi nanti? Di hayya 'alas shalah. Baru dibaca la haula. Ada diajarkan guru tuh. Siapa yang ngajarin? Ada? Ya. Ayyaqulu ma yaqulul muadzinu. Hendaklah dia menyebut berkata apa yang diucapkan oleh menjawab azan itu apa yang diucapkan muadzin itu pula kita ucapkan. Kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah baca la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti mengajarkan azan ya, azan Saudi mau ya? Ya. La haula wala quwwata illa billah. Didengarin lagi. Tak mungkin sekali lewat, sekali jadi langsung di dalam kepala. Imam Bukhari antum, enggak kan? Tidak. Imam Syafi'i, enggak? Tidak. Enggak. Abu Hurairah enggak? Abu Hurairah enggak lupa-lupa dia, karena didoakan Nabi dia. La haula wala quwwata illa billah. Harus diulang-ulang beberapa puluhan, ratusan, ribuan bahkan. Baru enak, kami aja mendengar lagi. Apa yang mengucapkan itu mendengar lagi. Di manalah salahnya? Tanya sama Khalid nih. Tidur kami di kamar mendengarkan itu. Apa yang dibaca nih? Jawab azannya apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Kunuz minal jannah. La haula wala quwwata illa billah. Kayak gitu azannya enggak sunnah tuh. Azan itu keras dan tegas. Kalau ini kayak orang main-main ini, orang nyanyi ini. Mau diajarkan azan yang benar. Syaratnya azan itu apa? Berdiri dengan suara lantang, kemudian tak bertili-tili namanya. Itu syarat azan ini. Kayak orang memanggil. Bagaimana orang manggil? Tegas kan?
Ya, tapi jangan tegas sekali kayak zaitun. Adalah kayak Saudi Arabia tuh pas tuh ulama yang bimbing tuh. Ulama sunnah. Bagaimana Saudi Arabia itu berarti dia la ilaha illallah Rasulullah sallallahu Allah rabbah zida'at tabah wa salatul qaimati Muhammadin rasulullah wa mahmud al-wata. Ya, bagaimana azan yang sunnah? Pertama berdiri menghadap kiblat, meletakkan jari telunjuk di telinga, kemudian dengan suara tegas, kemudian tidak bertele. Ya, iramanya itu sekedarnya, jangan sampai bosan kayak Yahudi. Kalau Yahudi nggak pakai irama dia. Kayak orang zaitun kemarin yang viral azannya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak orang gigau di mimpi ya. Mimpi kayak gitu tuh baca Allahu Akbar. Kata orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Nggak kayak gitu kali, kayak orang marah-marah nggak boleh juga. Ada irama lah memanggil pakai seni juga. Tapi jangan berseni kelewatan. Ahlu sunnah tidak pakai irama dan tidak terlalu banyak irama juga. Dia umatan wasata. Apa arti umatan wasata? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa artinya? Demikianlah aku jadikan kalian wahai umat Islam, umat Muhammad, ummatan wasata. Apa ummatan wasata? Ini wusta atau wusta nih, jari tengahnya. Wusta itu tengah. Pertengahan. Antum itu orang pertengahan, dididik dengan pertengahan, tidak terlalu meremehkan agama, tidak pula perlu kayak khawarid. Tahu khawarid? Anjing-anjing neraka. Pernah dengar? Bunyinya kasar kan, tapi Nabi itu bilang, khawarid itu kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, kata Nabi. Dia membunuh yaqtuluna ahlal Islam wa yada'u alal ausan, wa yada'u alal ausan. Membunuh orang-orang Islam dia, tapi meninggalkan orang-orang penyembah berhala, penyembah patung, penyembah syirik. Nah, itu ausan. Wa yada'u alal ausan, ahlul ausan. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'u ahla ausan. Dia tinggalkan, itulah bajingannya khawarij itu. Orang Islam disuruhnya merontak kepada orang Islam, dibunuh orang Islam. Kayak Utsman bin Affan membunuh khawarij itu, pembunuhnya khawarij. Ali bin Abi Thalib dibunuhnya khawarij. Orang yang membunuh Ali sama Utsman bin Affan itu khawarij. Makanya sejelek-jelek pembunuhan itu adalah pembunuhan orang khawarij. Kalau dibunuh dia sebaik-baik. Kalau kita yang membunuh itu adalah sebaik-baik pembunuhan. Kalau dia yang membunuh kita, dia adalah sejelek-jeleknya pembunuh. Paham? Kenapa dia? Dia memerangi orang Islam tapi meninggalkan orang-orang syirik. Ya, orang-orang penyembah berhala dia biarkan. Tengok tuh orang yang Abdurrahman Abdul Khaliq, Saudi Arabia dimaki-makinya, kemudian dia tinggal di Inggris, tempat penyembah salib. Ya, tinggal di tempat situ, minta suaka politik dia di Inggris, di London. Tinggal di sana dia. Sama orang kafir dia rangkul-rangkulan. Sama orang Islam, orang Saudi Arabia, pemerintah Saudi wajib ditumpahkan darahnya karena dia ada yang menyalah dia. Kalau kita umat Islam tidak seperti khawarij dan tidak pula seperti murji'ah, tapi orangnya pertengahan. Ya. Wan najmi idza hawa. Ulang lagi. mau keluar nampaknya nih ya. Nggak sabar lagi ya. Apa? Oh, azan tadi ya, lupa Mi. Oh iya azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba baca. Coba tes dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa? Kalau batuk-batuk permasan. Batuk-batuk. Wah, batuk-batuk. Cepat kali batuk-batuk. Itu yang orang tinggi suara. Jadi gimana bagusnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke lah ya. Karena azan sudah. Ya. Kita cukupkan atau kita lanjutkan lagi? Cukup. Lanjut. Azan aja ya. Ada azan di apa nanti ini? Tadi Abi upload baru, Abi upload. Ya, azan Ami nanti. Tadi orang azan Jumat mau ditengok kan? Nah, itu aja lah yang cantik ya, dengarin ya. Karena Nafis batu-batu, Ami cukupkan aja dulu. Tapi Ami sebelum ditutup dengarkan dulu azan Ami ya. Boleh? Nah, ini azan Ami di siang tadi.